Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami pada hari ini.
Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahami firman-Mu Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dalam gerak hidup kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan adalah diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua, saya bacakan untuk saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, ayat ini menunjukkan ada dua perintah Tuhan yang sangat penting yang dapat membentuk kita menjadi pribadi-pribadi Kristen yang sejati. Sebagai anak Allah yang bisa berhasil dalam melakukan kehendak Bapa. Seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugas yang Dia berikan kepadamu. Saudara, hal yang penting pertama di dalam ayat ini katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kewarganegaraan kita ini bukan dari dunia ini. Warganegaraan kita ini dari sorga, seperti di dalam Filipi 3 ayat 20. Saya bacakan untuk saudara. Filipi 3 ayat yang 20 katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi saudara, sudah sepatutnya sebagai pengikut Kristus itu memahami saudara. Memahami kita ini sebagai pendatang di dunia ini. Sebagai musafir. Dan kita harus juga memahami bahwa kita hanya sementara tinggal di dunia ini. Jadi sudah selayaknya pengikut Kristus itu juga tidak mudah untuk terseret dalam hidup kewajaran dunia. Dan tidak dibelenggu dan tertawan oleh keindahan dan kemegahan dunia yang dunia ini tawarkan. Karena jika itu terjadi saudara, itu akan menggagalkan kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Dan akan menggagalkan kita sebagai penerima mahkota kehidupan. Hal penting yang kedua, perintah penting ini katakan di dalam Roma 12 tadi. Dikatakan yang kedua adalah berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, perubahan di sini asal kata dari metamorf. Metamorf, perubahan bentuk. Perubahan dalam berkebiasaan. Jadi bukan ganti kulit atau pakai topeng, saudara. Proses perubahan ini atau pembaharuan ini sesuatu yang harus dan wajib kita jalani, saudara. Kita wajib menjalani proses pembaharuan ini. Sejak Bapak Adam terpeleset di Taman Eden, kita semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam Roma dikatakan kita menjadi orang-orang yang berdosa. Tidak ada sesuatu pun yang benar.
lewat Yesus. Jadi kita harus dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu mengubah kodrat duniawi kita menjadi kodrat ilahi. Proses pembaharuan ini pun akan dijalani sepanjang hidup kita. Jadi kita harus menjalani proses ini dengan mencintai proses ini dan dipenuhi dengan keikhlasan. Kita harus mencintai proses ini dan harus ikhlas. Karena dengan ikhlas kita jadi sukacita menjalani proses pembaharuan ini. Supaya hasilnya nanti sesuai dengan rencana kekal Allah. Proses pembaharuan ini pun bukanlah proses yang sifatnya mengganti atau membuang cara pandang kita yang salah, pola pikir kita yang keliru, karakter dan kebiasaan kita yang mungkin salah. Tidak dibuang dan tidak diganti begitu saja. Tetapi dibaharui. Diperbaharui dari sehari ke sehari. Seperti di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi proses ini akan terus memperbaharui saudara dan saya hari lepas hari. Dan proses pembaharuan ini itu proses yang sangat berat. Proses yang sangat sukar, saudara. Seperti proses yang mustahil. Bagaimana melepaskan diri kita dari belenggu-belenggu dan kenikmatan-kenikmatan yang dunia tawar. Ini gak mudah, saudara. Tetapi puji Tuhan. Tuhan memberikan obat penangkalnya. Mari kita baca di dalam 1 Korintus, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ayat yang sering saudara dengar. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Garis bawahi. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini adalah kuasa yang dapat memampukan kita untuk memperbaharui diri kita. Untuk berubah, saudara. Luar biasa, saudara. Jika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita mampu untuk berubah. Dan puji Tuhan, Allah kita Allah yang turut bekerja. Seperti di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja. Dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, saudara. Hasil dari proses pembaharuan ini pertama-tama akan memulai kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti di dalam Roma 12 tadi katakan. Kita akan bisa membedakan mana kehendak Allah, yaitu apa yang baik. Kita akan bisa melakukan hal-hal yang baik. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan hal-hal yang berkenan saja kepada Allah. Berkenan bagi Allah. Dan selanjutnya kita dapat melakukan hal-hal yang sempurna. Sempurna di sini adalah kekudusan Allah. Kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, inilah inti Kristen yang sejati. Kita harus ikhlas. Batin kita dihiasi oleh Allah.
supaya kita menjadi anak Allah. Dan targetnya saudara, ketika Allah melihat kita, didapati ada gambar anaknya di dalam diri kita. Kita harus sudah mengenakan kehidupan Yesus, anak yang begitu dikasihi oleh Bapa. Dan Allah Bapa melihat ada potret anaknya di dalam kehidupan kita. Jadi mari saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kewarganegaraan kita dari sorga. Ingat, kita bukan dari dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Dan ikhlaskan batin kita untuk dihiasi oleh Allah. Supaya serupa dengan gambar anaknya. Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, junjungan kita, sesembahan kita. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari kami sudah merenungkan firman-Mu. Perintah-Mu pada pagi hari ini biarlah boleh menjadi rema dalam hidup kami. Untuk kami selalu mengingat bahwa kami bukan kewargaan dunia ini, tetapi kewargaan surga. Perbaharui kami terus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Sehingga ada gambar-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk selalu berubah. Untuk kami selalu diperbaharui hari lepas hari. Sampai kami menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.